Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala minas sama'i ma'an mubaraka fa ahya bihi baldatan mayyitan kadzalika nukhrajun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azakumullah, sebelum kita masuk ke materi kajian, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita hari ini akan membahas nama Allah Al-Wahidul Ahad, yang dalam bahasa Indonesia yang artinya Maha Esa. Dari kata satu, ya, satu, wahid. Ahad juga artinya Maha Esa, wahid artinya juga Maha Esa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nama Allah Al-Wahid di dalam Al-Quran disebut sebanyak 22 kali kurang lebih. Wa ilahukum ilahu wahid. Adapun nama Allah Al-Ahad itu hanya disebut sekali saja, yaitu di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Apa perbedaan Al-Wahid dengan Al-Ahad? Maknanya sebenarnya substansinya sama, tapi ada perbedaan. Nanti dari Al-Wahidul Ahad ini kemudian zikirnya adalah la ilah kalimatut tauhid. Wahid kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Nah, itu zikir yang terambil dari Asmaul Husna Al-Wahid Al-Ahad. Wahid Esa, Ahad Maha Esa. Lalu kita mengesakan Allah dengan kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Al-Wahid dengan Al-Ahad perbedaannya, kalau Al-Wahid adalah la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Itu wahid. Kalau ada yang nanya, berapa Tuhan? Jawabannya wahid. Ya. Karena wahid artinya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Adapun Al-Ahad artinya la masilalah, tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau ada yang nanya Tuhan kayak apa? Jawabannya wahid atau ahad? Ahad. Tuhan itu kayak apa? Jawabannya enggak kayak apa-apa, karena Allah itu ahad, tidak ada yang sama dengan dia. Tuhan itu berapa sih? 2, 3, 4. Oh, Tuhan itu wahid, tak ada sekutu baginya. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi kalau Al-Wahid menafikan sekutu, kalau Al-Ahad menafikan keserupaan dan kesamaan dengan yang lain. Al-Wahidul Ahad, Allah yang Maha Esa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa lawan dari wahid? Apa lawan dari ahad? Apa lawan dari tauhid? Wahid, ahad, nanti lahir kata tauhid. Mentauhidkan berarti mengahadkan Allah. Mentauhidkan Allah, mewahidkan Allah, artinya begitu. Apa lawan tauhid? Lawannya syirik. Apa jamaah? Syirik artinya apa? Syirik artinya menyekutukan Allah. Syirik artinya menyamakan Allah dengan yang lain atau menyamakan yang lain dengan Allah. Nah, itu namanya syirik. Kalau wahid, ahad,
Dia satu-satunya, tidak ada duanya dan tidak ada yang sama dengan dia. Lawan dari tauhid adalah syirik. Maka orang yang syirik, dia akan mengatakan Allah punya sekutu. Tuhan gelap, Tuhan terang, kan itu kan? Tuhan apa lagi tuh? Tuhan yang ngurus ini, Tuhan yang ngurus itu, beda-beda Tuhannya, sekutu. Nah, makanya semua kesyirikan pasti dia menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan Allah, menamakan makhluk dengan Allah. Contohnya orang Kristen. Orang Kristen itu syiriknya karena apa? Menyamakan Tuhan dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Tuhan? Orang Kristen menyamakan makhluk dengan Tuhan atau menyamakan Tuhan dengan makhluk? Menyamakan makhluk dengan Tuhan. Nabi Isa makhluk bukan? Lalu mereka sifati Nabi Isa dengan sifat-sifat yang hanya milik Tuhan. Ada yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, maka Tuhan disifati dengan sifat makhluk. Tuhan itu fakir, Tuhan itu begini dan begitu dengan sifat-sifat makhluk. Ada juga yang menyamai Tuhan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun itu dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka inti kesyirikan adalah menyamakan dirinya dengan Tuhan, makhluk dengan Tuhan, atau menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu inti kesyirikan. Maka tauhid mengesahkan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tauhid mengesahkan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita tauhid, insya Allah kalau kita tauhid, kita ini akan tenang. Karena arti tauhid kan esa. Kita mengesahkan Allah dalam apa sih? Oh, dalam rububiyah. Makanya ada sebagian teman kita yang membagi tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Enggak sepakat dengan pembagian ini juga enggak apa-apa. Karena ini untuk mengelompokkan saja, mau ditambahin tauhid, yang penting tauhid, misalkan tauhid mulkiyah, misalkan mau tauhid apa lagi? Tauhid rizkiyah, mau ya terserahlah, itu jadi enggak usah berdebat sesuatu yang tidak substansial gitu ya. Dari mana mereka mengambil tiga tauhid ini? 3 macam-macam tauhid. Pembagian inti untuk memudahkan saja. Jadi gak setuju dengan penamaan tauhid ini, tauhid itu juga gak ada masalah. Yang penting semuanya kita mengesahkan Allah lah, gitu aja lah, gitu ya. Misalkan Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah. Lillah itu dari kata ilah. Segala puji hanya milik Allah. Lillah, oh tauhid uluhiyah, mengilahkan Allah. Rabbil alamin, oh Rabb, tauhid rububiyah. Allah Maha Esa dalam rububiyah, dalam pengaturannya. Kemudian disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, oh nyebut Asmaul Husna, berarti tauhid asma wa sifat, gitu lah kira-kira gitu. Nah, kalau kita bilang Allah itu Maha Esa dalam rububiyah, Rabbul Alamin ini cuma Dia, gitu ya, yang memelihara alam semesta, yang ngatur, yang ngasih rezeki, yang meninggikan, yang merendahkan, yang memberi, yang menghalangi. Cuma Dia satu-satunya. Nah, maka kalau cuma Dia yang ngatur, takutnya cuma sama siapa? Halo? Ini yang ngatur alam semesta cuma Dia, Allah, cuma Allah. Cuma Allah berarti hanya Allah, itu namanya tauhid. Kalau yang ngasih rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan cuma Dia, mestinya kita berharap, takut,
hanya kepada siapa? Halo, hanya kepada siapa jamaah? Hanya kepada Dia. Tapi kalau kita rububiyahnya udah nggak tauhid, oh yang ngatur alam seperti ini ada Tuhan Allah, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, ada dewa ini, ada dewa itu. Oh banyak yang ngatur, maka kita akan takut kepada siapa? Banyak sekali yang kita takutin. Kita berharap kepada siapa? Oh banyak sekali yang kita harapkan. Mending nih Tuhan yang 5 ini sepakat. Kalau yang Tuhan 5 ini konflik bagaimana? Yang satu nyuruh ke barat, yang satu nyuruh ke timur. Bener gak? Capek gak tuh? Halo? Capek apa capek? Jadi kita mengilahkan Allah, la ilaha illallah, itu akibat kita mengatakan Allah Maha Esa dalam rububiyah. Bahwa Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang mengatur. Tidak ada sekutu dalam pengaturan ini, cuma Dia saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah kalau cuma Dia, berarti la haula wala quwata illa billah. Nah, berarti takut nggak sama api? Halo? Api bisa bakar nggak? Jawab dong jamaah. Jawabannya api bisa membakar jika diperintah Allah. Api bisa dingin nggak? Kan jelas Nabi Ibrahim dingin api sama Nabi Ibrahim. Ya kan? Bayangkan dalam satu waktu api dingin dan panas dalam satu waktu. Dingin buat Ibrahim, tapi panas buat selain Nabi Ibrahim. Makanya kayu bakar yang membakar Ibrahim kebakar nggak? Kebakar. Tali yang mengikat Nabi Ibrahim kebakar nggak? Emak-emak lagi masak sayur asem matang nggak? Matang. Kenapa? Karena dinginnya kepada Nabi Ibrahim saja. Nah, berarti api itu bisa panas secara mandiri nggak? Jamaah. Kemandirian itu cuma milik Allah loh. Qiyamuhu binafsihi dalam sifat 20. Qiyamuhu binafsihi. Terus? Siapa nggak sih? Wujud kidam baqa. Ayo sama-sama. Wujud kidam baqa. Mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Terus ilmu hayat sama basar apa lagi? Dulu hafal itu. Basar kadiran aliman mutakaliman kan itu sifat 20. Apakah sifat Allah cuma 20? Tidak. Jangan juga sifat 20 Allah cuma punya sifat 20. Kurang dong sifat Allah. Sifat sempurna semuanya milik Allah. Bukan berarti ulama kita yang nulis sifat 20 membatasi sifat 20. Sama Asmaul Husna kata Nabi 99. Bukan berarti Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya nanti setelah 99 Asmaul Husna kita selesai, ada Asmaul Husna di luar yang 99 yang Nabi sampaikan. Contohnya Rabb, Al-Mannan, As-Sittir. Itu Asmaul Husna. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mandiri cuma siapa? Ada nggak makhluk ini yang mandiri? Kita ini untuk ada saja diadakan loh. Untuk ada. Dari tiada untuk menjadi ada ini Allah yang adain gitu. Apalagi keberlangsungan hidup kita. Keberlangsungan hidup kita jauh lebih memerlukan Allah. Orang tiadanya saja diadakan. Apalagi untuk keberlangsungan keberadaan kita gitu. Bahkan bukan cuma kita. Keberadaan makhluk ini keberlangsungannya butuh Allah. Nggak mandiri.
Kalau kita mengatakan ada yang mandiri selain Allah, berarti Tuhan satu atau dua? Halo? Ada kok Ustadz makhluk yang berdiri sendiri? Oh, siapa namanya? Oh, namanya Fulan. Berarti Tuhan ada dua. Ada lagi Ustadz, namanya Fulana. Oh, ada udah tiga tuh. Karena kemandirian itu sifat Tuhan. Nyambung. Sudah ya? Kemandirian itu sifat. Ini lampu nyala mandiri atau butuh sesuatu? Kalau dia mau nyala terus harus terkoneksi dengan aliran listrik kan? Sekarang tak putus aliran listriknya. Nyala nggak? Artinya kebutuhan dia akan aliran listrik untuk nyala itu terus menerus. Karena dia nggak punya kemandirian untuk nyala sendiri lah, gitu gampangnya begitu. Alam semesta ini nggak punya kemandirian untuk mengadakan dirinya, menjaga keberlangsungan keberadaan dirinya. Dia terus menerus non-stop butuh supply dari Allah. Dia putus supply, innalillahi wa inna. Nah berarti kalau nggak ada yang bisa memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, kira-kira kita takut nggak sama selain Allah? Halo jamaah sekalian, ini kan tauhid namanya. Halo, takut sama anjing galak nggak? Takut sama anjing galak atau takut sama majikannya? Hah? Kata majikannya, kejar tuh bapak itu tuh, kejar kita. Kata pemilik anjing, jangan dikejar. Shh, Joni, diam. Sorry kalau ada yang namanya Joni. Diam itu anjing. Artinya anjing mengejar kita atau tidak, itu perintah majikannya. Nah ini buka bumi ini juga begitu, memberikan manfaat atau mudarat tergantung majikannya, itu Allah. Allah bilang ngasih manfaat kepada Pak Fulan, kasih. Allah bilang kasih mudarat kepada orang itu, maka datang mudarat kepada kita. Makanya ketika kemarin Gunung Semeru itu erupsi, itu ada rumah yang luar biasa, itu viral di sosmed. Rumah yang mestinya logikanya benar-benar kena, Pak. Tapi jangankan rumahnya, tanamannya pun gak kena, Pak. Geleng-geleng orang. Sampai diwawancarain apa sih kebiasaannya gitu. Ada kebiasaan baiknya. Artinya kebiasaan baik ini nggak harus mirip seperti dia. Artinya kebiasaan baik apapun kalau kita lakukan ya, insya Allah Allah menolong kita. Apa kebiasaannya? Tiap malam dia baca Yasin. Bukan berarti kita harus baca Yasin tiap malam. Ya Bapak bisa baca Quran tiap malam lah. Atau Bapak misalkan sukanya Ar-Rahman, mungkin dia taunya Yasin doang. Tapi karena dia amalkan secara rutin apa yang dia tahu, kan kita banyak tahu tapi nggak diamalin kan. Dia tahu satu surat mungkin yang hafal, itu yang diamalkan. Iya kan? Kalau di kampung ya rata-rata surat Yasin yang dihafal, yang lain nggak hafal. Kampung. Subhanallah jamaah sekalian. Kenapa? Nggak akan memberikan mudarat jika tidak diizinkan Allah. Tidak bisa memberi manfaat kalau tidak diizinkan Allah. Cuma dia yang punya daya dan kekuatan. Cuma dia, itu tauhid namanya. Kalau ada yang lain berarti syirik namanya. Subhanallah. Makanya tauhid itu secara teori mudah, secara praktek susah. Karena kita melihat yang gaji kita ya bos kita gitu kan. Bener nggak? Karena kita lihat kalau kita sakit, kita berobatnya ke siapa? Ke dokter, kan gitu kan? Nah, di mata kita kan semua itu yang kita lihat kan makhluk tuh. Kalau kita butuh duit, kita minjem sama orang kaya, kan gitu. Nah itu kan sesuatu yang kelihatan mata. Makanya tidak mudah kita mengatakan cuma Allah yang ngasih rezeki. Sekarang sih kita bilang begitu karena kondisi kita aman, tabungan kita ada. Ya kan gitu. Tapi kalau dalam kondisi seperti saudara kita misalkan sebutlah saat ini di Aceh ya, yang kehilangan semuanya, bisakah mereka tetap mengatakan Allah yang Maha memberi rezeki kira-kira gitu. Allah yang Maha penyayang kira-kira. Kan tidak mudah itu.
Tapi Nabi Ayub kan mengatakan itu saat beliau sakit. Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan engkaulah yang paling penyayang. Waduh, paling penyayang tapi sakit gitu. Nabi Muhammad waktu di Taif, di Mekah diusir, di Taif dilempari. Beliau bilang apa? Anta Rabbul Mustadafin. Ya Allah, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah dan engkaulah Tuhanku. Ya Arhamar Rahimin, kata Nabi. Subhanallah. Kalau kita mungkin bukan ya Arhamar Rahimin, ya kejam sekali kau ya Allah padaku. Apa salahku, kan gitu. Padahal salah kita banyak, makanya nanya salah apa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan, ini tauhid. Saya nggak tahu sudah dipahami belum, Pak, ketika saya bilang tauhid. Tauhid artinya yang lain tuh nggak ada daya, nggak ada kekuatan. Cuma Dia yang kuat. Cuma Dia yang ngatur. Yang lain-lain itu suruh-suruhan Allah aja. Disuruh Allah yang lain itu. Kasih si fulan, kita dapat dari si fulan, disuruh Allah. Ambil dari si fulan, yang nyuruh tuh Allah. Ada yang nyakiti kita, itu cuma alat yang dipakai Allah saja untuk kemudian negur kita. Nyambung nggak? Halo? Orang lain nyakiti kita. Kalau kita nggak lihat kacamata tauhid, kurang ajar nih orang. Tapi kalau orang jahat itu dipakai Allah untuk negur kita. Ini pasti ada apa-apa dengan saya lah ya. Itu tauhid tuh begitu. Makanya dalam surat Al-An'am Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, mereka lah yang mendapatkan rasa aman. Jadi benar-benar murni tauhid. Aman. Abu Bakar dalam gua Sur takut. Kata Nabi, la tahzan, jangan sedih, Allah bersama kita. Nabi Musa dikejar oleh Firaun di depan lautan, kaumnya pun takut. Kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak, bersamaku Tuhan akan memberikan jalan. Justru di dalam saat sulit-sulit begitu mereka kemudian meyakini Allah itu gitu. Kalau kita di saat sulit enggak, di saat enggak sulit juga enggak jelas kita ini. Nabi Ibrahim dibakar, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi benar-benar mereka mengembalikan, enggak ada daya kekuatan apa-apa, cuma Dia kok. Orang adanya alam semesta makhluk ini semua dulu juga karena diadakan. Apalagi untuk memiliki kekuatan, kemampuan, memanfaatkan, memberi. Tidak bisa kalau nggak diizinkan oleh Allah. Itu tauhid itu kayak gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Wahidul Ahad, Allah Maha Esa. Nah, bagian yang pertama ini kita akan membekali diri kita untuk menjawab orang-orang yang tidak yakin bahwa Tuhan itu cuma satu. Gimana jawab atau menjelaskan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu nggak bisa kecuali harus satu doang. Ya kan? Ini kita mau jelaskan. Karena kalau Tuhan dua, ya, Tuhan sama Tuhan dua berantem Tuhan ini. Kalau berantem, sama-sama menang, dua-duanya bukan Tuhan. Tuhan itu harus bisa mengalahkan yang lain dong. Bener nggak? Halo? Sama-sama kalah. Jelas lagi. Tuhan seri. Nggak ada yang menang. Kata orang Betawi mah jangankan kalah, seri aja ogah. Mohon maaf nih orang Betawi ini. Sama-sama kalah. Lemah dong. Ada satu kemungkinan saja, satunya menang, satunya kalah. Yang kalah batal ketuhanannya. Ya kan? Berarti apa? Yang menang
Dan yang menang ini menangnya sendiri. Kalau menangnya keroyokan, Tuhan keroyokan. Menangnya harus sendiri. Nah, sendiri itu satu, esa. Ya. Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhan dua lemah dia. Makanya kenapa Tuhan itu nggak butuh kawin, nggak butuh punya anak, karena dia sempurna. Kita ini nikah karena kita nggak sempurna. Iya kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kita untuk menjelaskan bahwa Allah itu, Tuhan itu cuma satu, hanya satu. Nggak bisa tidak, Tuhan itu cuma satu. Yang pertama adalah bahwa pola penciptaan alam semesta ini polanya satu. Pattern pola penciptaan alam semesta ini satu. Mari kita lihat. Polanya adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kita ini semuanya tercipta dari laki-laki dan perempuan. Pengecualian Adam, pengecualian siapa lagi? Hawa. Pengecualian siapa lagi? Nabi Isa. Kenapa harus pengecualian? Karena untuk menunjukkan bahwa Allah bisa menciptakan melalui sesuatu atau tanpa sesuatu. Itu maksudnya. Makanya kenapa penciptaan ada yang polanya begini, polanya begitu? Karena Allah mutlak, kemampuan Allah mutlak. Bisa ciptakan dari laki-laki dan perempuan, bisa tanpa perempuan, bisa hanya dari laki-laki saja. Karena Allah innama amruhu idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Tapi pola mayoritas makhluk itu hasil pembuahan laki-laki dan perempuan. Dan itu juga pola ini berlaku pada hewan. Betul ya? Hewan juga begitu kan? Jantan sama betina. Ya. Kawin kalau binatang, nggak ada nikahnya. Kawin aja dia, nikah enggak. Makanya orang yang kawin doang nggak nikah, binatang. Jadi sperma laki-laki di rahim perempuan maka ada janin. Sperma pejantan hewan di rahim betina maka lahir anak hewan itu. Sperma, aduh nggak enak nyebutnya sperma ya. Air dari langit di rahim bumi, gitu loh maksudnya. Ya kan? Air dari langit turun ke rahim bumi, maka datang tumbuh-tumbuhan. Makanya antum lihat bagaimana Allah berbicara tentang penciptaan manusia dari air tadi dan turunnya air dari langit yang diserap oleh rahim bumi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma'in dafiq. Tercipta dari air yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wa taraib. Nanti di ayat 11 surat At-Tariq. Was-sama'i dzatir raja'. Demi langit yang mengandung hujan. Wal ardi dzatis sada'. Demi bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air, tumbuhan. Laki-laki air, nanti lahir janin. Subhanallah. Polanya sama. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ahli mengatakan bentuk janin manusia dan bentuk janin hewan di pekan-pekan pertama itu bentuknya sama. Jadi hewan sama manusia di dalam janin, di dalam rahim itu pekan-pekan pertama tuh mirip-mirip. Makanya kita dulu nih penuh dengan bulu nih dulu nih. Ini tangan kita nih dulu gini nih merapat begini nih. Untung bulu-bulunya lahir hilang udah.
Kalau enggak, kayak siapa? Kayak keturunannya Darwin. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pola penciptaannya ini sama, bahkan kan hewan ada mulut, ada hidung, ada telinga, sama dengan kita kan? Ada kaki juga hewan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa yang menciptakannya satu. Karena polanya sama. Bahkan kalau arsitek kita bilang, oh ini arsiteknya pasti ini. Oh ini pasti dia nih. Oh pasti dia. Kenapa? Ada ciri khasnya dia nih. Polanya mirip. Nah, gitu. Kenapa? Ah, berarti yang ciptain sama. Cuma satu dia. Allah. Masih semangat gak nih? Izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah coba. Nggak mandiri saya. Nggak mandiri. Lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak minum berapa hari udah innalillah. Lemah. Yang kedua, untuk menyampaikan bahwa Allah itu Esa, dia Maha Esa, adalah adanya hukum-hukum tetap di alam semesta ini. Hukum-hukum tetap ini menjadikan kita yakin bahwa Allah itu, Tuhan itu cuma satu. Coba kita lihat contohnya. Hukum prinsip bertahap. Qanunut tadarruj. Hukum-hukum bertahapnya sesuatu. Segala sesuatu dilahirkan kecil, membesar, sampai puncak kekuatan, lalu kemudian melemah, lalu mati. Ini pola tetap dalam makhluk Tuhan, makhluk Allah. Coba kita lihat contohnya matahari. Matahari waktu terbit langsung terbitnya langsung besar atau mulai dari kecil? Halo jamaah? Kecil. Terus nanti makin terang, puncaknya terang kekuatan ketika di siang hari, jam 12 siang, puncak. Makanya sekarang lampu-lampu di tempat-tempat di hotel biasanya juga kalau kita hidupin dia nggak langsung terang. Dia mulai nyala kecil, kan gitu ya. Lama-lama terang tuh. Orang nggak tahu ini ada setan apa nih. Apalagi sekarang model kita masuk ruangan baru hidup dia. Ntar kita keluar ruangan, mati itu lampu. Wah ini ada setannya nih di ruangan ini. Orang-orang nggak tahu teknologi bisa menuduh kayak gitu kan? Padahal emang begitu. Nah nanti kalau sudah matahari puncaknya kuat, nanti lama-lama dia melemah lagi. Melemah waktu asar udah mulai berapa persen tuh pelemahannya? 80% pelemahannya. Maghrib, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulan juga begitu. Iya kan? Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Surat Yasin ayat 39. Bulan juga begitu tuh, nongolnya kecil. Entar di tengah-tengah, oh pertengahan bulan, wow itu luar biasa terang, sempurna. Habis itu redup. Pelan-pelan. Nah manusia juga begitu, benar nggak? Manusia ini kayak matahari. Dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah menciptakan kalian dari lemah, lalu menjadikan setelah lemah kuat, lalu menjadikan setelah kuat lemah dan beruban. Ayo periksa masing-masing kepalanya sekarang. Alhamdulillah saya beruban. Ya, jadi tidak usah menolak tua lah. Menolak tua, tetap aja tua.
nikmati hari tua gitu aja. Alhamdulillah sampai ke hari tua. Nggak usah oplas-oplasan. Operasi plastik. Ya, menikmati. Kita ini human, manusia, wajar kalau tua. Nah, kita itu juga begitu kan, fase lemah pertama kita udah selesai. Puncak kekuatan kita di usia 40 tahun. Siapa di sini yang sudah lewat 40 tahun? Angkat tangan. Termasuk yang di sini. Berarti ini udah fase lemah dan beruban kata Quran. Surat Ar-Rum ayat 54. Ini kira-kira matahari terbit atau matahari mau tenggelam nih? Udah begitu, lihatlah kecintaan kita kepada dunia. Oh, luar biasa ya. Lihat bagaimana menurunnya semangat ibadah kita, ya Allah. Padahal udah mau tenggelam ini. Ya Allah, perbaiki kami semua ya Allah. Nggak ada kekuatan untuk memperbaiki diri kecuali Kau ya Allah. Nah, polanya sama kan? Termasuk tumbuh-tumbuhan begitu juga. Tumbuh-tumbuhan tuh kecil gitu, besar, hijau. Habis itu apa itu setelah hijau? Kuning. Habis kuning apa? Habis kuning apa? Hitam, kering. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'la, ya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan ahwa. Allah yang mengeluarkan tanam-tanaman lalu kemudian tanam-tanaman itu menjadi kering dan menghitam. Seperti manusia juga begitu. Seperti air yang kami turunkan dari langit lalu tumbuh-tumbuhan itu. Setelah tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, kemudian apa yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan ini menguning kata Al-Quran. Fatarahu musfarran, menguning, kemudian menjadi kering, lalu diterbangkan angin. Waduh, itu. Nah, ini polanya kok sama, pola tahapan ini. Oh, berarti penciptanya sama. Penciptanya cuma satu. Karena kalau ada dua Tuhan, polanya bisa berbeda gitu ya. Karena selera Tuhannya beda-beda gitu. Tuhan ini pengen begini, pengen begitu kan gitu. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adanya hukum tetap. Tadi hukum pertahapan, hukum adanya tahapan. Kalau sekarang adalah hukum tetap. Dan ini digunakan oleh Nabiullah Ibrahim ketika mendebat Namrud. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 Allah berfirman, tapi ini cerdas banget Nabi Ibrahim ini. Dia membuktikan keesaan Allah dengan cara yang membungkam, benar-benar membungkam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kalian memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya? Karena orang ini diberikan kerajaan dan kekuasaan. Jadi terkadang kekuasaan itu menjadi penghalang hidayah. Apa jamaah? Penghalang hidayah kadang-kadang kekuasaan, kekayaan. Kadang-kadang ada orang kaya yang soleh, ada. Ada penguasa yang soleh, ada. Tapi lebih banyak orang-orang terhalangi hidayah. Gara-gara kekayaan, gara-gara kekuasaan. Itu mayoritas. Karena itu dia mendebat Nabi Ibrahim soal ketuhanan. Kata Namrud, lalu Nabi Ibrahim yang duluan mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Nabi Ibrahim kepada Namrud, Tuhanku, Namrud ini ngaku Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Sebenarnya dari sini saja mestinya udah bungkam ini Namrud.
Tapi namanya orang memang manusia itu aksara say'in jadala. Manusia itu ngelesnya melulu, banyak ngelesnya. Halo? Banyak ngelesnya kan? Gak usah lihat-lihat, kita juga banyak ngelesnya. Kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Padahal dia mah bukan menghidupkan mematikan, dia membunuh. Membunuh dia definisikan mematikan. Dia panggil itu Raja Jelata, Algojo, matikan. Mati itu. Tuh. Ibrahim, aku bisa matiin tadi. Itu mau membunuh, bukan mematikan. Panggil lagi, Algojo, matikan. Pas mau dipancung sama Algojo, jangan Algojo. Hidupkan saja. Ini contoh yang kedua, ini beruntung. Yang pertama buntung. Tuh Ibrahim, kalau saya bilang mati, itu kayak yang pertama tadi mati. Tapi kan yang kedua ini saya bilang jangan matikan, hidupkan saja. Hidup dia sekarang, masih hidup. Gampang itu dibatalkan. Tapi Nabi Ibrahim nggak mau repot-repot lah. Cari yang berikutnya dalil yang membungkam lagi. Makanya kalau baca surat Tabarok, kekuasaan Allah yang pertama disebut apa? Menciptakan mati dan hidup. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadirnya Allah itu apa contohnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu Allah yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Tuh. Maka Nabi Ibrahim pengen cari dalil lagi, argumentasi lagi yang membungkam. Kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, itu bisa mendatangkan matahari dari timur, menerbitkan matahari dari timur. Sekarang terbitkanlah dari barat kalau kamu Tuhan. Gimana coba? Keren nggak argumen Nabi Ibrahim? Karena kalau ada dua Tuhan, ini bisa dirubah terbitnya dari barat. Ya kan? Dari utara, dari mana kayak. Kan selera-selera Tuhan gitu. Tapi dari dulu, terbitnya itu udah dari situ saja tuh. Dari timur, terbenam di barat. Dari dulu begitu. Itu berarti apa? Hukum tetap ini nggak batal, berarti cuma ada satu Tuhan. Kalau ada dua, tiga Tuhan, mestinya bisa berubah-ubah itu pola itu. Makanya Nabi Ibrahim itu keren banget ya. Argumentasi luar biasa. Coba sekarang yang ngaku Tuhan coba terbitin. Oh enggak, berarti Tuhan cuma dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keren Nabi Ibrahim, keren banget. Kemudian ada hukum pergerakan ke arah lawan jarum jam. Ya, seperti atom, proton, elektron, itu ternyata mereka bergeraknya ke sebelah kiri. Termasuk planet-planet, bumi bergerak ke kiri, matahari ke kiri, bulan ke kiri, tawaf pun ke kiri. Subhanallah. Ada juga tuh yang kalau begitu ngaduk air ke kiri aja Ustaz. Macam-macam orang. Ngaduk air jangan ke kanan Ustaz, ke kiri aja. Maksudnya apa? Kan tawaf ke kiri Ustaz. Ya terserah ente lah. Yang penting diaduk lah. Habis waktunya ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat keibuan itu ternyata ada pada semua ciptaan Allah. Lihat bagaimana manusia punya ibu dan ibunya ini luar biasa kesabaran pengorbanannya. Ternyata ya ikan juga begitu. Ikan kalau lagi mau melahirkan itu ada ikan-ikan yang lain yang menjaga jangan sampai ini itu perlindungan. Pohon-pohon juga begitu. Jadi pohon-pohon itu kalau nggak disiram
dia nggak langsung mati. Dia mati dulu daunnya, akar terakhir tuh. Jadi ada sesuatu yang memang fikratul umumah, watak keibuan dalam semua makhluk itu. Ya, gitu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang terakhir. Adanya kolaborasi atau keharmonian sinergi ciptaan-ciptaan Allah itu untuk satu tujuan. Saya kasih contoh ya. Ini kalau yang Tuhannya banyak ini nggak terjadi. Kayak banjir itu kalau yang ngatur nggak terintegrasi, nggak akan selesai-selesai, Pak. Benar ya? Ya nggak? Harus terintegrasi. Coba kita perhatikan ya, Mas. Untuk turunnya hujan itu kan perlu sebuah koordinasi tingkat tinggi itu. Agar terjadinya hujan. Pertama, matahari dengan bumi jaraknya harus pas. Kedua, lautan harus lebih luas daripada daratan. Benar nggak? Kemudian harus ada awan. Kemudian harus ada gravitasi bumi. Kemudian berat molekul air nggak boleh lebih ringan, nggak boleh lebih berat. Setuju nggak nih? Kalau itu ada salah satu miss, nggak akan terjadi hujan. Berarti harus diatur sama keputusan yang satu ini, Allah. Harus nurut sama yang satu ini. Coba kalau matahari dengan bumi terlalu jauh, beku semua, nggak ada hujan. Terlalu dekat, menguap semua. Nggak ada gravitasi bumi, bablas air yang nguap pindah ke planet lain. Ada angin yang menggerakkan. Berapa makhluk Allah itu yang berkolaborasi, yang bersinergi untuk menurunkan hujan itu. Ya, Tuhan memang harus satu ya. Capek banget ya Tuhan nggak satu ya. Itu pasti nggak pakai akal itu orang itu. Nah, contoh yang terakhir. Contoh ya, yang kita sehari-hari kita nikmati. Kita kan menghirup oksigen ya. Ya kan? Oksigen. Dan kemudian melepaskan karbon dioksida. Kita menghirup oksigen, yang kita hembuskan karbon dioksida. Pohon-pohonan menghirup karbon dioksida yang kita hembuskan, dan kemudian dia memberi kita oksigen. Subhanallah. Dulu teman saya waktu masa-masa COVID, dia merasa kayaknya kena nih gua. Akhirnya apa? Dia saat merasa kayaknya kena nih, gak nyaman, dia tiap hari aja duduk di bawah pohon. Ini kejadian nyata, Pak. Pohon yang lebat saya, pokoknya di situ, pokoknya saya sesek ke situ, ke situ. Dan ternyata itu teman saya, Pak. Jadi bukan cerita lewat. Ternyata semua itu. Subhanallah. Kenapa? Kan yang dibutuhkan oksigen kan. Nah saya di bawah pohon aja tuh, sering-sering saya. Oksigen kan banyak dia bilang. Di Indonesia oksigennya ditebangin. Gila emang. Subhanallah. Bukan jamaah oksigen tuh pohon. Dia kemudian punya mekanisme hujan sendiri, Pak. Kalau di hutan itu, para ahli mengatakan mekanisme hujan di hutan itu dia mandiri, tidak mengandalkan lautan. Dari matahari kena ke situ kan, dia nyimpan air kan, menguap tuh. Menguap turunnya ke situ lagi, Pak. Subhanallah. Jadi ada lagi adalah semua pohon sama katanya.
Gobloknya luar biasa. Gemes ya, subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita bicara tentang lebah. Lebah itu ternyata tugas utamanya itu bukan membuat madu. Itu tugas sekundernya ternyata. Tugas utamanya apa? Penyerbukan, Pak. Jadi dengan adanya lebah itu tanaman itu mudah tumbuh, mudah. Itu gara-gara dia kakinya itu diapain gitu mekanismenya. Jadi ya alam semesta ini begitu luar biasa koordinasinya, semua-muanya terintegrasi, terhubung, dan itu pasti dikendalikan oleh yang satu. Kalau dikendalikan oleh yang banyak, tabrakan sudah, hancur sudah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Silakan jamaah kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembersihan akidah nih, Tat. Pembersihan apa? Kita melakukan traveling nih tadi ya. Kadang-kadang juga saya bingung kalau umpamanya saya pergi ke India, umpamanya ya ke Jepang atau ke Bali, di mana agamanya itu menganut agama Hindu atau Buddha atau yang lain lah. Nah. Sementara dalam Al-Quran itu kita hanya diperbolehkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah itu tentang sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Nah itu bagaimana ya, Tad? Yeah. Apakah cara pola mereka itu sama dengan Islam dengan menyebut nama Allah atau bagaimana? Ya pertanyaan saya, terus gimana kalau saya ada di luar yang penganutnya bukan ahli kitab? Ya demikian, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu ada di surat Al-Maidah. Al-yawma uhhillakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba idza ataitumuhunna ujurahun muhsanatin ghairu musafihan dan seterusnya. Jadi memang agama ahlul kitab itu sumbernya sama, bahkan agamanya sama, tauhid. Jadi agama itu cuma satu sebenarnya. Agamanya Nabi Musa, ya Islam itu tauhid. Isa tauhid. Yang berbeda itu syariatnya. Jadi syariat itu yang bermacam-macam. Syariat itu hukum-hukum kehidupan. Undang-undang, ya ini halal, ini enggak halal, gitu ya. Perkawinan segala macam, ya laws-nya, laws kehidupannya tuh beda. Karena kan zamannya, coba kalau zaman Nabi Adam contohnya nggak boleh nikah sama adik kakak gitu. Kita nggak lahir nih, dan dulu cuma dia doang, ya kan gitu. Ya. Jadi hukum-hukum pidana misalkan itu beda dengan hukum pidana Islam ya. Hukum pidana Nabi Muhammad. Jadi syariat, karena syariat itu kan menyesuaikan dengan zamannya. Nah, berarti karena sumbernya sebelum penyimpangan itu sama adalah Allah, ya berarti ya mereka mentuhankan Allah sama. Walaupun kemudian setelah itu dia juga selain mentuhankan Allah, dia syirik. Nyambung ya? Dia syirik. Karena apa syirik? Ya Nabi Isa. Nabi Isa dianggap Tuhan. Tapi Allah aja kan tetap Tuhan kan bagi mereka. Tapi Tuhan Bapa gitu kan. Ya kan gitu. Karena itulah, karena sumbernya sama, yaitu langit. Kemudian mereka juga mentuhankannya Allah juga sama. Allah juga. Walaupun dengan persepsi yang keliru setelahnya, setelah tersesat. Syirik lah kira-kira. Syirik itu masih mentuhankan Allah, tapi ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu maksud syirik. Nyambung ya? Halo? Kalau tauhid, Tuhannya cuma siapa? Cuma Allah. Nah, orang Nasrani dulu waktu Nabi Isa Tuhannya satu, Esa. Allah doang. Tapi kemudian terjadi penyimpangan setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Ya kan? Yahudi juga begitu. Dia mengatakan Uzair anak Allah dan seterusnya.
Adapun artinya kita masih punya hubungan lah dengan Yahudi dan Nasrani itu. Tapi kalau Buddha, Hindu itu agama bumi murni. Agama yang memang gak ada hubungannya dengan langit, karangan, buatan manusia. Ya maka kita tidak terhubung gitu dengan mereka itu secara spiritual, tidak ada sama sekali hubungannya. Nah, itu kira-kira selain memang ayat Qur'annya bilang begitu tadi, surah Al-Maidah itu. Nah berarti kalau kita berada di negara di situ Yahudi dan Nasrani, ya kita bisa makan ayamnya kecuali babi ya. Babi ya jelas nggak haram, jelas haram. Kalau ayam misalkan disembelih nggak, Bismillah. Itu mayoritas apa? Nasrani Yahudi. Nasrani Yahudi. Udah ambil aja makanannya, baca Bismillah. Kecuali babi, baca Bismillah juga nggak akan halal. Tapi yang lain, karena Nabi itu sering dihadiahi oleh orang Yahudi. Beliau ambil dan beliau makan. Dan nggak perlu nanya-nanya. Tadi disembelih, agama kita nggak begitu. Disembelih pakai Bismillah nggak? Tadi gorengnya pakai minyak sayur atau minyak babi? Ya, agama kita tidak menuntut kita untuk, apalagi dia tahu kita Muslim, insya Allah kalau dia ngasih hadiah, gitu. Nah itu kalau kita memang susah nyari yang jelas tersertifikasi halal. Tapi ternyata di negara-negara seperti Jepang itu cari yang halal itu jauh lebih mudah. Di Indonesia malah nggak jelas ini halal apa enggak. Bahkan kemarin ada orang yang jual bakso viral, puluhan tahun dagang, ternyata jual bakso babi. Yang jual pakai peci haji sama ibunya pakai jilbab, bayangin. Viral itu. Kalau di barat jelas tuh. Halal di mana tahu kita. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Kayaknya sudah paham semua nih kalau lihat dari wajahnya. Ada yang mau bertanya? Ayo panitia tuh. Saya sih ikut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Ustadz, tidak ada suatu kebetulan sehingga saya bisa hadir di sini. Jadi saya cuma seorang tukang bakso keliling Pak Ustadz. Oh iya. Pakai motor, pakai gerobak. Jadi memang sedang mengalami ujian yang berturut-turut, bertubi-tubi, saling berdekatan. Yang pertama adalah ayah kami wafat yang kami rawat sedemikian rupa di rumah. Dengan segala keterbatasan kami rawat semaksimal mungkin, tapi akhirnya meninggal juga. Padahal kami minta ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan supaya kami bisa banyak berdekatan lagi sama beliau. Terus yang kedua, kemarin dengan hujan deras terus menerus, akhirnya rumah kontrakan kami atapnya roboh, plafonnya roboh di banyak tempat, banjir. Sedangkan orang punya kontrakan nggak ingin memperbaiki sama sekali, nggak ingin keluar uang sama sekali. Sedangkan kami tidak punya uang untuk itu. Lalu puncaknya yang kemarin itu adalah lagi jualan tiba-tiba kena tabrak lari. Motor saya ditabrak dari belakang, mobil box, mobilnya kabur, sayanya jatuh, motor hancur, gerobak hancur sehingga untuk beberapa hari ke depan tidak bisa jualan. Pas saya ke UGD, rumah saya kan ada beberapa luka dalam. Ternyata di UGD, di Rumah Sakit Sari Asi Bintaro juga ditolak BPJS saya. Saya pakai BPJS aktif, ditolak. Kenapa? Karena unsur kecelakaan. Kalau kecelakaan urus sama Jasara Harja, sedangkan pas urus Jasara Harja ribetnya urusannya banyak banget. Urusan lapor ke polisian, harus ada saksi segala macam. Sehingga ya sudahlah. Nah disitulah ternyata timbul rasa kecewa, rasa marah. Karena selama ini merasa sudah sedemikian taat, ibadah dengan tepat waktu, jualan pas saat, meskipun jualan keliling masih tetap azan sholat tepat waktu, berganti pakaian dengan pakaian yang bersih karena bawa pakaian sholat. Selalu ngaji, selalu sedekah, segala masih bersedekahnya hanya sedikit. Disitulah timbul rasa kecewa dan ada rasa marah. Nah pertanyaan saya adalah Pak Ustadz, bagaimana untuk menghalangi, karena banyak pikiran, hati yang pikiran ini terus bergejolak saat-saat ini Pak Ustadz. Iya. Bagaimana, adakah doa-doa tertentu, doa-doa khusus supaya hati ini tenang, supaya tetap tidak menyalahkan Allah dalam hal ini, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling alim meskipun sudah sholat. Begitu Pak Ustadz. Siap, bagus sekali pertanyaannya. Semoga almarhum ayah antum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
husnul khatimah insyaallah, dan semoga musibah yang menimpa antum juga menjadi penggugur dosa, pengangkat derajat di sisi Allah, dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ingin katakan bahwa kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu sama sekali tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan tertimpa ujian. Jadi kita beribadah sebuah ketaatan kita kepada Allah. Kita puasa, ketaatan kita kepada Allah sama sekali bukan untuk kemudian itu semua menjadi transaksi kita akan dihindarkan dari musibah. Sudah ada orang yang lebih saleh dari kita dan musibahnya lebih besar dari kita. Nabi Yusuf, bapaknya Nabi, dia Nabi. Di masa kecil dia dibuang oleh saudaranya. Bahkan dia dijual, layaknya menjual barang sehingga statusnya jadi budak. Kemudian dituduh mau menzinahi istri penguasa, akhirnya dipenjara. Dia Nabi yang kesolehannya tidak. Jadi kalau gara-gara kesalehan kemudian kita tidak diuji, mestinya para nabi selamat dari ujian itu. Bahkan ada nabi yang dibunuh. Nabi Ayub kehilangan semuanya. Kehilangan anaknya dan hartanya sekaligus dalam satu waktu. Ditimpa penyakit yang membuat orang-orang menjauhinya. Jadi sekali lagi, kita jadi orang saleh, jadi orang baik, sama sekali tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan tertimpa ujian. Bahkan dalam hadis disebutkan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang yang imannya dekat dengan nabi, kemudian orang yang imannya setelah itu. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat keimanannya. Sesuai dengan apa? Tingkat keagamaannya. Kalau agamanya kuat, ujiannya berat. Kalau keagamaannya lemah, maka ujiannya lemah. Boleh jadi iman antum kuat, maka Allah uji antum dengan itu semua. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu keniscayaan. Saya katakan, kita ini diciptakan untuk diuji. Emang udah desain awalnya. Kita ini diturunkan ke bumi untuk menghadapi ujian. Dan semua orang tuh punya ujian masing-masing. Bahkan kekayaan adalah ujian. Benar nggak? Kesehatan adalah ujian. Kemiskinan ujian. Selagi kita melihat hidup ini adalah ujian, maka ujian itu tidak akan terlalu berat lagi. Saya ulang lagi kalimatnya. Tapi kalau di persepsi kita bahwa kalau saya sudah sholat, kalau saya sudah puasa, kalau saya sudah zakat, kalau saya sudah berdoa, saya tidak akan tertimpa musibah. Siap-siap kecewa. Kapan kita bisa bersabar kalau nggak ada ujian? Kapan kita husnuzon kepada Allah kalau kita nggak diuji? Kapan kita tawakal kepada Allah kalau kita nggak diuji? Nah, jadi pahami bahwa sholat kita, puasa kita, ibadah kita, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan tertimpa ujian. Kan? Karena hidup ini adalah ujian. Nah, jadi kalau kita ingin menenangkan hati, ada orang yang lebih saleh dari saya, lebih takwa dari saya, dan mereka tidak selamat dari ujian. Apalagi saya yang baru menduga saya ini saleh, baru menduga saya ini sudah baik, sudah merasa baik, baru menduga ada orang yang Allah sudah jamin mereka baik. Nabi Muhammad diusir di Mekah, diusir di Taif.
kehilangan anak semuanya laki-lakinya di masa kecil, kehilangan ibunya di depan mata. Itu orang yang soleh, paling soleh, tapi tidak bebas dari ujian karena memang kita berada di negeri ujian. Kita ini berada di negeri ujian, bukan negeri balasan. Maka saya ingin sampaikan, jika kita memaknai kehidupan ini ujian, maka apapun kehidupan kita itu akan baik-baik saja. Saya ulang katakan, antum kaya, ini ujian, baik. Antum kehilangan, oh ini ujian, maka jadi baik. Hidup ini dari semenjak kita lahir sampai kita mati 100% isinya ujian. Nah, apa yang membuat Bapak kecewa? Karena Bapak sudah punya pemahaman sebelumnya kalau saya rajin sholat nggak akan ada ujian. Kalau sudah saya rajin ibadah nggak ada ujian. Itu pemahaman yang keliru. Kita sholat bukan karena untuk tidak dapat ujian. Kapan kita naik kelas kalau nggak diuji? Kapan kita belajar ridho kalau nggak diuji? Tapi jangan pernah minta ujian. Jangan pernah minta ujian. Nah, apa zikir yang bisa menenangkan hati? Secara umum zikir itu bisa menenangkan hati semuanya. Tapi dalam konteks musibah, ujian, zikir yang paling bisa menenangkan hati adalah raditu billahi robba. Kalau mau panjang, terusin sampai wabil islami dina. Apa arti raditu billahi robba? Aku ridho ya Allah dengan ketetapanmu. Aku kehilangan orang tuaku. Raditu, aku ridho. Kehidupan ini enggak semuanya sesuai yang kita harapkan. Betul enggak? Halo? Tidak semua yang kita inginkan kita harapkan. Maka ridholah dengan setiap ketetapan Allah. Aku ridho ya Allah. Kalau perlu bukan cuma ridho, ya Allah aku ridho, tapi gantikanlah ujian yang menimpaku ini dengan surga ya Allah. Raditu billahi robba, aku ridho kepadamu ya Rabb. Nah, itu kira-kira zikirnya yang bisa kita bacakan ketika kita sedang protes, tidak terima. Tentu antara antum yang mengalami dengan saya yang berteori tentu berbeda. Karena kalau yang mengalami nggak mudah, yang ikhlas ya, yang sabar ya, ikhlas. Bapak nggak ngalamin. Itu Nabi digituin loh sama seorang wanita, meninggal anaknya di kuburan dia nangis. Kata Nabi sabar. Dia kan lagi nangis nggak tahu yang ngomong Nabi. Dia bilang Pak sabar kamu nggak ngalamin. Akhirnya tadi setelah Nabi jauh tadi nggak tahu nggak kamu dia Nabi tadi. Datang Nabi minta maaf, aku nggak tahu kalau yang ngomong kau ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah saat kejadian pertama. Jadi memang tidak mudah ya apa yang antum alami itu. Saya paham betul nggak mudah, nggak semudah orang sekarang bacotnya Ustaz Jumharudin lah kira-kira begitu ya. Nah, kan dulu kan ada bacotnya siapa yang disebutnya. Nggak semudah, saya tahu betul itu. Tapi antum berharaplah dengan ujian itu surga. Kalau antum nggak berharap surga dengan ujian berat, ingat surga. Konversilah ujian antum itu dengan surga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sudah siang ya? Baik. Silakan. Mohon maaf, satu lagi boleh Pak ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga punya kasus, mungkin sama dengan Bapak ini. Kasusnya adalah saya punya sahabat saya dulu Islam dan punya istri juga non Muslim Kristen, nikah masuk Islam. Saya sudah tidak ketemu selama kurang lebih 10 tahun dengan sahabat saya ini. Kemarin sempat ketemu beberapa hari yang lalu dan saya sempat diskusi pada saat azan maghrib, dia tidak melaksanakan ibadah sholat maghrib. Saya tanya gitu kan,
Akhirnya dia menjawab, dia sekarang ini sudah tidak bisa dibilang tidak menjalankan ibadah sholat, ibadah yang lain. Sampai akhirnya saya berdebat lama sekali, panjang sekali saya berdebat. Mungkin ujian yang diterima terhadap sahabat saya ini mungkin terlalu banyak gitu loh. Dia masalah warisan dengan keluarganya, dia tidak dapat warisan, masalah dengan istri. Tapi padahal istrinya saat ini adalah melaksanakan ibadah Islam, anaknya juga melaksanakan ibadah Islam. Ya. Dan saya sedih sekali dan prihatin dengan sahabat saya ini. Sampai sekarang ini juga saya kenapa sampai begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengembalikan teman saya ini, sahabat saya ini menjadi seorang muslim yang memang taat ibadah seperti dulu. Dan mungkin Allah akan memberikan hidayah. Seperti apa hidayah yang akan diambil oleh sahabat saya ini. Mungkin perjalanan waktu ke depan kali ya. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Pelajaran pentingnya bagi kita bahwa betapa mahalnya hidayah ya. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan sesatkan setelah diberikan hidayah. Jangankan orang biasa seperti kita. Banyak tokoh-tokoh terkenal, hebat, kemudian di akhir hidupnya justru nggak benar. Ada sekarang saya sebut, tapi karena belum meninggal ya mudah-mudahan kembali hidayah. Kalau dulu kita tahu buku-buku tentang fenomena alam, Harun Yahya dulu kita tahu dia bikin video tentang penciptaan alam semesta, kebesaran Allah. Itu kan seorang ilmuwan, malah kemudian saat ini ya boleh dibilang ya tadi betul-betul jauh dari Islam. Walaupun tidak sampai murtad gitu. Nah, ini berarti hidayah itu memang harus dimohonkan kepada Allah untuk dijaga, untuk terus diberikan hidayah. Normalnya ya, kalau kita lihat surat Al-An'am, normalnya orang itu kalau dapat ujian, dapat masalah itu biasanya mendekat kepada Allah. Nanti silakan baca surat Al-An'am ayat 43. Al-An'am ayat 43. Mestinya orang yang dapat ujian itu, fitrahnya kan dia akan bersandar kepada yang Maha Kuat. Kok tidak? Walakin qasat qulubum. Kok tidak malah dapat masalah malah jauh, malah nggak mau ibadah. Itu hatinya keras banget. Hatinya yang keras. Nah, maka usahanya berarti bagaimana melembutkan hatinya. Apa aja yang bisa melembutkan hati? Ya, karena orang yang dapat ujian musibah, mestinya kan orang itu sedang dilemahkan Allah. Dilemahkan itu agar kita menyadari identitas kita ini bukan siapa-siapa. Berlutut, bersujud. Iya kan gitu. Saat kita lemah, habis-habisan kan mestinya kita berlutut, bersujud kan. Kok ada orang yang enggak? Itu kata Al-Quran, hatinya keras. Nah, maka caranya adalah mencari hal-hal yang bisa melembutkan hatinya. Apa kira-kira? Saya enggak tahu. Nah, dan kita harus tahu dulu juga kenapa dia bisa begitu. Harus tanya, kenapa kamu enggak sholat? Kan harus tahu dulu akar katanya. Setelah dia jawab, baru kita tahu solusinya apa. Setelah tahu akar masalahnya. Kalau dia kecewa kepada Tuhan, ya kita bisa jelaskan seperti tadi saya katakan sempat kepada antum tadi. Ada sempat marah kepada Tuhan. Nah, maka kan saya bisa jawab dengan jawaban yang tadi gitu. Mungkin juga cuma dugaan kita saja itu dia kecewa dengan Tuhan. Bisa saja memang ada ilmu-ilmu yang masuk ke pikirannya yang memang literasi yang membuat dia merasa tidak butuh ibadah ngapain. Tuhan disembah juga kan nggak akan tambah kuat misalnya. Nggak rugi juga kalau kita tinggalin. Karena itu kan bisa jadi pintu membuat orang nggak sholat dan seterusnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.